Halo teman-teman, selamat datang di channel Stoic on You. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan cerita dan pelajaran berharga yang akan kita bagikan di sini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan hidup kita semua. Bangkit dari keterpurukan. Setiap orang pasti pernah merasakan jatuh, terluka, bahkan merasa hancur. Namun, apa yang membedakan satu orang dengan yang lain bukanlah seberapa keras ia jatuh, melainkan bagaimana ia bangkit kembali. Dalam perjalanan ini, kita akan belajar dari filosofi kuno yang masih sangat relevan hingga kini. Stoikisme. Stoikisme bukan sekadar ajaran, tapi cara hidup yang mengajarkan kita bagaimana tetap kuat, tenang, dan bijak saat dunia di sekitar kita seakan runtuh. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Kita akan pelajari langkah demi langkah bagaimana menerima kenyataan, mengampuni diri, dan menemukan kekuatan batin yang bisa membuat kita bangkit, lebih kuat dari sebelumnya. Siapkan dirimu, tarik napas dalam-dalam, dan mari kita mulai bersama-sama. Bayangkan sebuah rumah yang berdiri di atas tanah yang tampaknya kokoh. Dinding-dindingnya kuat, atapnya rapat, lantainya bersih. Orang-orang yang lewat mengira pemilik rumah itu hidup nyaman. Tapi apa yang tak terlihat adalah bahwa fondasi rumah itu dibangun di atas tanah yang rapuh, retak-retak halus yang selama ini tersembunyi di bawah permukaan. Lalu suatu malam, datang hujan lebat. Tidak ada badai besar, tidak ada guncangan gempa, hanya hujan yang turun terus-menerus. Dan pelan-pelan, tanah mulai bergeser. Retakan kecil menjadi celah besar. Dinding-dinding mulai meretak. Lantai mulai menurun. Atapnya mulai bocor. Hingga akhirnya rumah itu ambruk. Tanpa peringatan, tanpa sempat diselamatkan. Beginilah kira-kira rasanya hidup saat semua runtuh sekaligus. Bukan karena satu musibah besar, tapi karena beban yang tak henti-henti menggempur secara perlahan. Mungkin seseorang kehilangan pekerjaannya, lalu disusul oleh berakhirnya hubungan yang selama ini menjadi tumpuan emosi. Mungkin disusul dengan kondisi kesehatan yang menurun, atau ditambah tekanan ekonomi yang kian menyesakkan. Pada titik tertentu, seseorang akan terduduk dalam keheningan, bukan karena tidak tahu harus berbuat apa, tapi karena merasa seluruh semesta telah menutup semua pintu. Dan pada momen seperti itulah, banyak orang bertanya, apa gunanya bertahan? Atau, untuk siapa aku berjuang kalau semua yang kupercaya akhirnya hilang? Dalam bahasa sehari-hari, orang menyebut keadaan ini sebagai titik nol. Sebuah fase di mana hidup terasa seperti telah kembali ke titik awal, bahkan lebih buruk dari itu. Karena di titik nol, bukan hanya tak punya apa-apa, tetapi juga kehilangan kepercayaan pada diri sendiri dan pada hidup itu sendiri. Banyak orang yang berada di titik ini berusaha mencari penghiburan. Sebagian melarikan diri ke dunia hiburan, ke makanan, ke kesibukan, bahkan ke kemarahan. Tapi penghiburan yang tidak berdasar pada pengertian hanyalah penundaan dari rasa sakit itu sendiri. Ada perumpamaan yang cukup bijak untuk menggambarkan hal ini. Jika seseorang tersesat di tengah hutan dan hanya berteriak minta tolong tanpa peta, maka ia bisa mati bukan karena tak ada yang menolong, tapi karena ia tak tahu kemana harus melangkah. Begitulah kehidupan saat hancur total. Yang paling dibutuhkan bukanlah dorongan emosional, tapi petunjuk arah. Bukan kata-kata manis, tapi peta yang jelas, meski sederhana. Dan disinilah Stoikisme muncul bukan sebagai jalan keluar instan, tapi sebagai lentera kecil yang menunjukkan jalan di tengah gelap. Stoikisme tidak datang untuk menenangkan dengan pujian. Ia tidak mengatakan, "Kamu kuat," atau "Kamu pasti bisa." Justru sebaliknya. Stoikisme mengajak seseorang duduk, diam, dan bertanya dengan jujur. Apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam hidupmu? Dan apa yang bisa kamu lakukan dengan penuh kesadaran hari ini juga?
Filosofi ini ibarat seorang teman tua yang tak banyak bicara. Tapi jika ia berkata, kata-katanya membekas lama. Ia tidak mengelus kepala, tapi juga tidak menampar. Ia hanya mengingatkan bahwa kehidupan memang rapuh, dan setiap manusia pada akhirnya akan mengalami yang disebut dengan kehilangan. Stoikisme menganggap keterpurukan bukan sebagai kegagalan, tapi sebagai pelajaran. Bukan dalam arti klise, tapi sebagai sebuah kenyataan yang tidak bisa dielakkan. Ia mengajarkan bahwa segala sesuatu yang berada di luar kendali kita, status sosial, pendapatan, bahkan cinta dari orang lain, bisa hilang kapan saja. Dan karena itu, kita tak seharusnya menggantungkan harga diri dan ketenangan pada hal-hal yang mudah berubah. Ada sebuah kutipan dari Seneca yang cocok untuk menggambarkan ini. Bila engkau ingin hidup tenang, biasakanlah diri untuk kehilangan. Apa yang bisa hilang harus dianggap bukan milik sejati. Kata-kata ini tidak terdengar menyenangkan di telinga orang yang baru kehilangan, tapi justru karena itulah ia menyembuhkan. Karena dalam kebijaksanaan Stoik, yang benar belum tentu nyaman, tapi yang nyaman belum tentu menyelamatkan. Di dunia yang penuh pujian palsu dan pengalihan perhatian, stoikisme seperti cermin bening yang membuat seseorang menatap wajahnya sendiri dalam keadaan paling lemah, paling lelah, dan paling jujur. Maka, saat hidup terasa seperti reruntuhan bangunan, stoikisme tidak menyuruh kita menyusun bata kembali dalam tergesa. Ia mengajak kita duduk di atas puing-puing itu, menarik napas panjang, dan bertanya, mana yang bisa kau bangun kembali dengan tenang, dan mana yang sebaiknya kau tinggalkan karena tak bisa kau kendalikan? Ini bukan filosofi untuk menang cepat. Ini adalah filosofi untuk bertahan lama. Karena dalam hidup, yang menang bukan hanya mereka yang cepat bangkit, tapi mereka yang bangkit dengan arah, dengan ketenangan, dan dengan kesadaran penuh bahwa tak semua harus dikendalikan. Tapi diri sendiri adalah wilayah terakhir yang tak boleh ditinggalkan. Maka jika hari ini hidupmu sedang hancur total, jangan terburu-buru mencari jalan pintas. Mungkin inilah waktunya kamu belajar dari reruntuhan itu sendiri. Karena kadang yang kita butuhkan bukanlah dunia yang berubah, tapi cara pandang baru untuk melihat dunia. Dan cara pandang itu, stoikisme bisa memberikannya. Di tengah reruntuhan kehidupan yang tak menyisakan bentuk, seseorang akan menghadapi pertanyaan yang paling berat, namun juga paling menentukan arah. Apa yang masih tersisa untukku? Pertanyaan ini bukan tentang harta, bukan pula tentang status sosial, melainkan tentang kendali, tentang apa yang masih bisa disentuh, digerakkan, atau dibentuk dari kehancuran yang ada. Stoikisme tidak menawarkan ilusi bahwa semua bisa diperbaiki. Justru sebaliknya, ia mengajarkan bahwa sebagian besar hal dalam hidup ini memang tidak pernah berada dalam kendali kita sejak awal. Kita hanya terlalu lama mengira kita memilikinya. Seperti seseorang yang memeluk bayangan, lalu kecewa saat menyadari bahwa tangannya kosong sejak mula. Bayangkan seorang pelaut di laut lepas. Ia tidak bisa mengatur arah angin, tidak bisa menenangkan badai, tidak bisa mencegah ombak, tapi ia bisa mengatur layarnya, bisa memperbaiki tali-talinya, bisa menyesuaikan arah perahunya agar tidak karam. Inilah inti dari stoikisme. Fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Lepaskan beban dari apa yang tidak. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang juga seorang filsuf stoik, pernah menulis dalam catatan pribadinya, "Kamu punya kekuatan atas pikiranmu, bukan atas kejadian-kejadian luar. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan." Kalimat ini tidak hanya dalam secara filosofi, tapi juga membumi dalam kenyataan sehari-hari. Kita tidak bisa mengatur bagaimana orang memperlakukan kita, tapi kita bisa memilih bagaimana kita meresponsnya. Kita tidak bisa menghindari kehilangan, tapi kita bisa menentukan makna dari kehilangan itu dalam hidup kita. Kita tidak bisa menahan waktu, tapi kita bisa memilih apa yang kita isi ke dalamnya.
Disinilah letak kebebasan sejati menurut Stoikisme. Bukan kebebasan dari penderitaan, tetapi kebebasan di tengah penderitaan. Kebebasan untuk tetap memilih tenang, meski dunia di sekitar sedang kacau. Kebebasan untuk tetap bermartabat saat dihina, untuk tetap jujur saat tergoda, dan untuk tetap bangkit saat terjatuh. Sebagian orang mungkin menganggap ini mustahil. Bagaimana bisa aku tenang jika hidupku sedang berantakan? Tapi Stoikisme justru hadir bukan untuk mereka yang hidupnya baik-baik saja, melainkan untuk mereka yang sedang dalam badai. Seperti jangkar yang tidak berguna di darat, filsafat ini baru menunjukkan nilainya saat perahu hidup kita sedang terguncang hebat. Untuk memahami konsep kendali ini lebih dalam, mari kita gunakan perumpamaan sederhana. Bayangkan sebuah lingkaran. Di dalam lingkaran itu adalah segala hal yang bisa kita kendalikan. Sikap kita, keputusan kita, respons kita, cara kita berbicara, pikiran kita sendiri. Di luar lingkaran itu adalah hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Cuaca, perkataan orang lain, hasil dari usaha, pendapat publik, bahkan masa lalu kita sendiri. Setiap kali kita menghabiskan energi untuk mengutuki hal di luar lingkaran itu, kita sedang menyia-nyiakan kekuatan kita. Kita menjadi lemah bukan karena dunia terlalu berat, tapi karena kita terus menarik tambang yang ujungnya tidak pernah terikat pada apapun. Seorang stoik sejati adalah dia yang tidak sibuk mengatur arah angin, tapi tekun menata layar hatinya. Sikap ini bukan bentuk menyerah, justru sebaliknya, ini adalah bentuk keteguhan yang paling sejati. Karena orang yang bisa membedakan mana yang bisa dikendalikan dan mana yang tidak, adalah orang yang mampu menyimpan tenaganya untuk pertempuran yang benar-benar bisa dimenangkan. Mari kita renungkan sebentar. Kita bisa berusaha keras, tapi kita tidak bisa memastikan hasilnya. Kita bisa mencintai seseorang dengan tulus, tapi kita tidak bisa memaksa dia mencintai kita kembali. Kita bisa menjaga tubuh sebaik mungkin, tapi kita tidak bisa menolak usia atau kematian. Maka, Stoikisme berkata, berusahalah sepenuh hati dalam apa yang bisa kamu pegang, dan berlapang hatilah dalam apa yang berada di luar genggamanmu. Karena ketenangan bukan berasal dari dunia yang sempurna, tapi dari cara kita menerima dunia yang tidak sempurna. Konsep ini akan terasa asing bagi banyak orang, apalagi di era modern yang dipenuhi dengan pesan-pesan seperti, kamu bisa jadi apapun, atau tak ada yang mustahil. Tapi Stoikisme justru membumi dan berkata, tidak, kamu tidak bisa jadi apapun, tapi kamu bisa menjadi dirimu sendiri dalam bentuk terbaiknya, apapun kondisi yang menimpamu. Dan itulah yang menyelamatkan banyak orang dari kehancuran total. Bukan karena dunia mereka berubah secara ajaib, tapi karena cara mereka melihat dunia itu berubah. Saat seseorang mulai menyadari bahwa ia masih punya kekuatan untuk memilih sikap, bahkan di tengah puing-puing hidupnya, maka titik nol bukan lagi akhir, tapi justru jadi awal yang bersih. Bukan untuk membangun ilusi baru, tapi untuk menata hidup di atas fondasi yang lebih kuat, yaitu diri sendiri. Pada bab ini adalah jembatan antara keputusasaan dan ketenangan. Ia membawa pesan bahwa di dunia yang terus berubah dan sering tidak adil, masih ada satu tempat yang bisa kita jaga dengan penuh kuasa, batin kita sendiri. Lalu, bagaimana caranya menjaga batin agar tetap kuat saat dunia menggempur dari segala arah? Simak bab selanjutnya. Di bab sebelumnya, kita belajar bahwa tidak semua hal dalam hidup bisa kita kendalikan. Dan dari sanalah kita menemukan ruang untuk merdeka secara batin. Tapi, kebebasan batin tidak serta-merta muncul begitu saja. Ia butuh landasan, butuh latihan, dan yang paling penting, butuh ketangguhan yang tidak terlihat dari luar. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh tekanan, ketangguhan sering diartikan sebagai ketebalan kulit, kemampuan untuk tidak tersinggung, tidak mengeluh, dan terlihat kuat di permukaan.
Namun, Stoikisme mengajarkan bahwa ketangguhan sejati bukan soal tampang keras, bukan soal menahan tangis atau menolak kelemahan. Ketangguhan sejati adalah ketenangan batin yang tidak roboh meskipun dunia mengguncang. Bayangkan dua pohon dalam badai. Pohon pertama tinggi besar dengan daun lebat, tapi akarnya dangkal. Pohon kedua lebih kecil, lebih sederhana, tapi akarnya menancap dalam ke tanah. Saat badai datang, pohon pertama mungkin tampak lebih gagah, tapi ia bisa tumbang lebih cepat. Pohon kedua mungkin tampak ringkih, tapi justru dialah yang bertahan. Begitu pula manusia. Orang yang terlihat kuat dari luar belum tentu kokoh di dalam. Dan sebaliknya, orang yang terlihat tenang, tidak banyak bicara, kadang justru menyimpan kekuatan batin yang luar biasa. Stoikisme menumbuhkan kekuatan itu, bukan dari perlawanan yang keras, tetapi dari kedalaman refleksi dan penerimaan. Stoikisme bukan tentang menjadi batu yang tidak merasa. Justru sebaliknya, ia mengakui bahwa manusia pasti merasa sakit, marah, kecewa, takut. Yang diajarkan oleh para filsuf Stoik adalah bagaimana agar emosi-emosi itu tidak mengendalikan hidup kita. Epictetus, salah satu tokoh besar dalam Stoikisme, pernah berkata, "Bukan peristiwa yang membuat kita terganggu, tetapi penilaian kita terhadap peristiwa itu. Ini adalah kunci utama ketangguhan batin." Saat seseorang kehilangan pekerjaan, itu hanyalah peristiwa. Tapi, jika ia menilai peristiwa itu sebagai bukti bahwa aku gagal atau tanda bahwa aku tidak berharga, maka rasa sakitnya akan berlipat ganda. Padahal pekerjaan bisa hilang, tapi nilai diri tidak ditentukan oleh hal-hal yang bisa hilang. Kita terlalu sering mengaitkan harga diri dengan sesuatu yang berada di luar kita. Pekerjaan, pasangan, status sosial, validasi dari media sosial. Dan saat semua itu hilang, kita merasa kehilangan makna hidup. Padahal, makna tidak datang dari luar, makna lahir dari cara kita memaknai. Orang yang tangguh secara batin bukan orang yang tidak pernah jatuh. Ia adalah orang yang saat jatuh bisa menatap luka dengan jujur, merawatnya, lalu bertanya, "Apa yang bisa aku pelajari dari ini?" Bukan dengan nada menyalahkan, tapi dengan niat untuk tumbuh. Ketangguhan batin tidak berbicara keras-keras. Ia tidak sibuk membuktikan diri. Ia diam, tapi teguh. Ia menerima rasa sakit, tapi tidak tenggelam di dalamnya. Ia sadar bahwa kehidupan bukan panggung untuk tampil sempurna, melainkan perjalanan panjang untuk mengenal dan memperkuat diri sendiri. Di era digital saat ini, banyak orang berlomba-lomba terlihat kuat. Mereka membangun citra yang tangguh, seolah tidak pernah rapuh. Tapi di balik layar, banyak yang lelah, banyak yang kosong. Inilah mengapa Stoikisme sangat relevan. Ia tidak meminta kita menjadi sempurna. Ia hanya mengajak kita untuk jujur pada kondisi batin sendiri dan perlahan memperkuatnya dari dalam. Ada satu latihan sederhana dalam Stoikisme yang sangat kuat, premeditatio malorum, atau membayangkan hal-hal buruk yang bisa terjadi. Ini bukan sikap pesimis, tapi bentuk latihan batin untuk bersiap dan tidak mudah goyah saat yang terburuk benar-benar datang. Misalnya, seseorang bisa membayangkan, bagaimana jika suatu hari aku kehilangan pekerjaan? Bagaimana jika orang yang kucintai pergi? Bagaimana jika aku mengalami kegagalan yang memalukan? Dengan membayangkan kemungkinan-kemungkinan ini, bukan untuk menakut-nakuti diri, tapi untuk membiasakan pikiran agar tidak lumpuh saat badai benar-benar datang. Kita tidak akan pernah bisa sepenuhnya siap, tapi kita bisa membangun daya tahan, sedikit demi sedikit. Ketangguhan batin, seperti otot, tidak tumbuh dari kenyamanan. Ia dibentuk dari kesulitan yang diterima dengan tenang, dari kenyataan pahit yang ditelan tanpa kehilangan arah. Ia bukan soal menjadi kebal rasa sakit, tapi menjadikan rasa sakit sebagai guru, bukan sebagai penjara. Stoikisme tidak menjanjikan kebahagiaan dalam bentuk kegembiraan konstan.
Ia menawarkan sesuatu yang lebih langka dan lebih berharga, ketenangan. Dan ketenangan ini hanya bisa dicapai oleh mereka yang bersedia membentuk batinnya, bukan hanya melapisi kulit luarnya. Kita tidak bisa mencegah semua luka datang, tapi kita bisa belajar agar luka itu tidak merusak jiwa. Dan inilah esensi dari ketangguhan batin, bukan menghindari penderitaan, tapi tidak membiarkan penderitaan menguasai kita. Bab ini menegaskan bahwa kekuatan sejati bukanlah keras di luar, tapi kokoh di dalam. Maka, pertanyaannya bukan lagi, bagaimana agar aku terlihat kuat, tapi bagaimana agar aku benar-benar kuat meski tak terlihat. Setelah memahami pentingnya ketangguhan batin dalam menghadapi keterpurukan, muncul satu kenyataan yang tak terelakkan. Hidup memang tidak selalu adil. Bahkan seringkali terasa seolah-olah dunia justru memihak pada mereka yang tidak jujur, tidak bijak, bahkan tidak bermoral. Di sisi lain, mereka yang sabar, tulus, dan berusaha keras justru harus menelan pahitnya kegagalan. Bagi sebagian orang, ketidakadilan ini menjadi titik awal kemarahan, bahkan keputusasaan. Namun, bagi para pemikir Stoik, ketidakadilan bukanlah alasan untuk menyerah, melainkan panggilan untuk membuktikan integritas. Karena ketika dunia tidak adil, maka hanya ada satu hal yang benar-benar bisa menjadi pilihan terakhir kita. Sikap kita terhadap ketidakadilan itu. Bayangkan sebuah lilin kecil yang diletakkan di tengah ruangan yang gelap. Cahaya dari lilin itu tidak akan bisa menerangi seluruh ruangan. Tapi, apakah itu berarti lilin itu sia-sia? Tidak. Karena tugas lilin bukan menerangi seluruh dunia, tapi tetap menyala dalam kegelapan. Begitu pula manusia. Kita tidak selalu bisa memperbaiki dunia, tapi kita bisa menolak menjadi bagian dari kerusakannya. Dan keputusan itu, sekecil apapun pengaruhnya terhadap dunia, adalah bentuk keteguhan moral yang tidak bisa diambil paksa oleh siapapun. Seneca, seorang Stoik yang hidup di masa penuh korupsi dan kekuasaan licik di Kekaisaran Romawi, menulis, "Bukan karena dunia ini buruk, maka kita berhenti berbuat baik, tapi justru karena dunia ini gelap, kita harus tetap menyalakan cahaya." Dalam kondisi yang tidak adil, banyak orang mencari cara untuk membalas, untuk menyakiti balik, atau ikut menjadi bagian dari sistem yang merugikan. Tapi, Stoikisme menawarkan jalan yang lebih sunyi namun lebih dalam. Berpegang pada prinsip, meski tidak ada yang melihat. Karena pada akhirnya, nilai tertinggi dari hidup bukan terletak pada bagaimana dunia memperlakukan kita, tapi bagaimana kita memperlakukan dunia, meski dunia tidak layak. Ketika seseorang dipecat bukan karena kesalahan, tapi karena politik kantor. Ketika seorang istri ditinggalkan padahal telah setia. Ketika orang jujur dikalahkan oleh yang licik. Semua ini adalah bentuk-bentuk ketidakadilan yang nyata dan menyakitkan. Tapi di tengah luka itu, Stoikisme bertanya, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Akan ikut menjadi seperti mereka? Atau tetap memilih menjadi versi terbaik dari dirimu? Pilihan itu, meski terdengar sederhana, adalah titik balik antara kehancuran batin dan kebangkitan jiwa. Kita harus menyadari bahwa dunia tidak bisa dijadikan ukuran keadilan yang sempurna. Dunia bukan hakim, dan hidup bukan pengadilan yang netral. Dunia hanya bergerak sesuai dengan hukum-hukumnya sendiri, kadang adil, kadang tidak. Tapi di dalam diri kitalah tempat keadilan sejati bisa ditegakkan. Disinilah pentingnya menjaga integritas, bahkan saat tak seorang pun memintanya. Integritas bukan untuk pamer, bukan untuk dipuji. Ia seperti akar pohon, tak terlihat, tapi menopang segalanya. Dan orang yang hidup dengan integritas akan merasa damai, bukan karena dunia menyenangkan, tapi karena ia tidak mengkhianati nilai-nilainya sendiri. Stoikisme tidak pernah menjanjikan bahwa hidup akan adil, tapi ia menjanjikan bahwa kita masih bisa hidup dengan terhormat, bahkan di tengah ketidakadilan. Perhatikan burung yang tetap bernyanyi meski pagi itu hujan.
atau matahari yang tetap terbit walau dunia di bawahnya sedang berantakan. Itu semua tidak mengubah realitas, tapi memberi harapan bahwa kebaikan tidak harus bergantung pada keadaan, bahwa menjadi benar tidak perlu menunggu dunia mendukung. Itulah pilihan terakhir kita, menjadi cahaya di tempat yang gelap, menjadi suara bening di tengah bisingnya tipu daya, menjadi kokoh, bukan karena dunia memperkuat kita, tapi karena kita memilih untuk tidak roboh. Dan jangan salah, keteguhan ini tidak berarti pasif. Seorang stoik bukan orang yang pasrah menerima ketidakadilan, melainkan orang yang memilih melawan dengan cara yang terhormat, tanpa balas dendam, tanpa kemarahan buta, tapi dengan keteguhan yang diam-diam mengguncang. Sebagai contoh, seorang guru yang tetap mengajar dengan sepenuh hati di lingkungan pendidikan yang korup sedang memberikan perlawanan. Seorang petani yang tetap menanam tanpa merusak tanah demi keuntungan cepat sedang menunjukkan integritas. Seorang ayah yang tetap jujur meski upahnya kecil sedang memberi contoh paling tulus tentang kehormatan. Mereka tidak viral, tidak dieluk-elukan, tapi merekalah pilar-pilar dunia yang tidak kelihatan. Ketika dunia tidak adil, kamu tetap bisa memilih untuk berkata benar saat kebohongan lebih mudah, untuk menolong saat semua orang memilih menyingkir, untuk bersikap lembut saat dunia mengajarkan keras, dan untuk tetap tenang saat semua orang panik. Pilihan-pilihan inilah yang menyusun ketangguhan jiwa. Dan seperti yang dikatakan Epictetus, kita tidak dipilih untuk peran yang mudah, tapi kita dipilih untuk menjadi kuat. Bab ini membawa kita pada pemahaman bahwa saat semua hal terasa tidak adil, saat dunia tidak berpihak, kita masih memiliki satu ruang paling berharga yang tidak bisa diambil siapapun, pilihan kita sendiri. Dan dari pilihan itulah harga diri dan martabat kita dibangun. Setelah memahami bahwa kita masih punya kendali, bahkan di tengah ketidakadilan, kita sampai pada pertanyaan yang lebih sunyi, namun mendalam. Lalu, bagaimana dengan harapan? Saat hidup mengguncang, saat segala rencana hancur, saat ketidakadilan seperti tak berujung, adakah ruang bagi harapan untuk tetap hidup? Di titik-titik paling gelap dalam hidup, harapan sering dianggap sebagai hal pertama yang mati. Kita mulai berpikir bahwa tidak ada gunanya berharap lagi, karena harapan hanya membawa kekecewaan. Namun, menurut para filsuf Stoik, harapan tidak pernah benar-benar mati, ia hanya berganti bentuk. Dari harapan yang bergantung pada dunia luar, menjadi harapan yang tumbuh dari dalam diri sendiri. Harapan yang lama, seperti berharap orang lain memperlakukan kita dengan adil, berharap hidup selalu sesuai rencana, atau berharap hasil selalu sesuai usaha, bisa saja runtuh. Tapi harapan yang baru, yang lahir dari pemahaman dan penerimaan akan realitas, justru mulai tumbuh. Ini adalah harapan yang tidak terikat hasil, tapi terikat pada nilai. Bayangkan seseorang yang membangun rumah di tepi pantai. Ia tahu bahwa sewaktu-waktu gelombang besar bisa datang dan merobohkannya. Maka, ia tidak hanya membangun dinding, tapi juga menyiapkan pondasi. Dan saat badai benar-benar menghantam dan menghancurkan rumah itu, ia sedih, ia berduka, tapi ia tidak hancur bersama rumahnya. Karena yang ia bangun lebih dari sekadar bangunan fisik, ia membangun ketangguhan dari dalam. Begitulah seharusnya harapan dibentuk menurut Stoikisme. Bukan menginginkan hidup yang tanpa badai, tapi menjadi seseorang yang tetap berdiri setelah badai lewat. Seneca menulis, orang yang bijak berharap hanya pada hal-hal yang bisa ia kendalikan. Jadi bukan berarti ia tidak punya harapan, tapi ia mengubah bentuk harapan itu. Bukan lagi berharap pada cuaca, tapi pada kemampuan untuk berlayar dalam segala cuaca. Bukan berharap orang lain akan selalu adil, tapi berharap pada kemampuannya sendiri untuk tetap adil, meski dunia tidak. Bukan berharap jalan hidup akan mulus, tapi berharap bisa melewati setiap jalan, mulus atau tidak, dengan kepala tegak dan hati bersih.
Harapan yang seperti ini bukan angan kosong. Ia adalah buah dari pemahaman mendalam terhadap kehidupan. Ia tumbuh bukan karena dunia baik, tapi karena kita memilih untuk tetap hidup dengan baik. Dan menariknya, harapan dalam bentuk yang baru ini lebih tahan lama, lebih kuat. Ia tidak mudah mati, karena tidak tergantung pada hal-hal yang rapuh. Bayangkan seseorang yang telah kehilangan banyak hal, pekerjaan, pasangan, bahkan identitas diri. Di tengah kehancuran itu, ia tidak lagi berharap semua kembali seperti semula, karena ia tahu itu tidak realistis. Tapi ia mulai berharap agar ia bisa belajar sesuatu dari semua ini. Ia mulai berharap agar bisa menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tenang, lebih bijak. Dan dari harapan itulah kebangkitan yang sejati dimulai. Harapan yang matang bukan lagi tentang ingin semuanya berjalan sesuai keinginan, tapi tentang memiliki keyakinan bahwa apapun yang terjadi, kita masih bisa memilih bersikap baik, bertindak benar, dan tetap bermartabat. Harapan ini lebih senyap, tapi lebih jernih. Ia tidak membuat kita gelisah seperti harapan-harapan semu yang bergantung pada hasil. Ia menuntun kita untuk hidup hari ini dengan utuh, bukan menunggu esok agar baru bisa bernapas lega. Kita terlalu sering menunda damai, menunda bahagia, menunda merasa cukup, karena kita menggantungkan harapan pada hal yang belum datang. Padahal, stoikisme mengingatkan, kita bisa merasa cukup hari ini jika kita melihat ke dalam. Karena harapan yang paling murni tidak datang dari janji masa depan, tapi dari ketenangan yang dibangun hari ini. Jika sebelumnya kita merasa harapan telah hilang, itu mungkin karena bentuknya sudah berubah, dan kita belum mengenal bentuk barunya. Dulu, harapan kita adalah, aku ingin sukses. Sekarang harapan kita bisa menjadi, aku ingin tetap jujur, bahkan saat gagal. Dulu, harapan kita adalah, aku ingin semua berjalan sesuai rencana. Sekarang, harapan kita adalah, aku ingin tetap bisa bersyukur, bahkan saat rencanaku gagal total. Ini bukan bentuk pasrah. Ini adalah bentuk kematangan emosi, di mana kita tidak lagi menyerahkan makna hidup kepada hal-hal di luar kendali kita. Kita membentuk makna itu sendiri. Dan di dalam makna itu, harapan tetap hidup. Bab ini mengajak kita untuk merevisi pemahaman tentang harapan. Bahwa harapan bukanlah keinginan terhadap hal di luar sana, melainkan komitmen terhadap nilai-nilai di dalam diri kita. Harapan tidak mati, ia hanya berpindah tempat dari dunia luar yang tak pasti ke dalam hati yang sedang tumbuh. Selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam ke wilayah yang paling pribadi dan sakral dalam hidup manusia, yaitu penerimaan diri. Karena kadang, bukan dunia yang sulit dimaafkan, melainkan diri kita sendiri. Ada luka yang tidak terlihat oleh orang lain, tapi terasa tajam setiap hari. Luka itu bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari dalam. Rasa bersalah terhadap diri sendiri. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang bisa dimaafkan oleh orang lain, tapi sulit dimaafkan oleh diri sendiri. Kita menyimpan penyesalan, menyesali keputusan yang salah, dan diam-diam mengutuk diri karena tidak menjadi versi terbaik saat itu. Dan pada titik tertentu, kita mulai mempertanyakan, apakah aku layak dimaafkan? Apakah aku masih bisa bangkit? Stoikisme tidak mengabaikan rasa bersalah. Ia tidak menyuruh kita menutup mata terhadap kesalahan. Sebaliknya, stoikisme justru mengajak kita untuk melihat kesalahan itu dengan jujur, namun tanpa menghancurkan diri sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jika kamu bersalah, akui, lalu perbaiki dirimu. Tapi jangan benci dirimu sendiri." Itulah esensi dari stoikisme, penerimaan yang berani dan perbaikan yang disiplin. Mengampuni diri sendiri bukan berarti membenarkan kesalahan, bukan berarti melupakan begitu saja. Tapi itu berarti kita berani mengakui bahwa kita manusia, bahwa kita pernah keliru, dan bahwa kita masih punya kesempatan untuk berubah.
Pikirkan seorang pelaut yang pernah salah arah di tengah samudra, membuat kapalnya tersesat dan kehilangan waktu. Ia bisa mengutuk dirinya selama berhari-hari, atau ia bisa membaca ulang peta, memperbaiki arah, dan belajar dari kesalahan itu agar tidak mengulanginya lagi. Mengampuni diri sendiri adalah langkah pertama agar kapal bisa kembali ke jalurnya. Tapi inilah letak tantangan besar. Seringkali kita tidak tahu bagaimana menyeimbangkan penerimaan diri dan disiplin untuk tumbuh. Jika terlalu keras pada diri sendiri, kita jatuh dalam jurang rasa bersalah yang membunuh semangat. Tapi jika terlalu lunak, kita bisa jatuh dalam sikap pasrah dan tidak bertanggung jawab. Stoikisme menawarkan jalan tengah. Maafkan dirimu, tapi jangan berhenti memperbaiki diri. Epictetus dalam ajarannya kepada para muridnya sering menekankan satu hal, bahwa kesalahan masa lalu tidak boleh menjadi beban permanen, tapi bahan bakar untuk transformasi. Bukan masa lalumu yang menentukan nilaimu, tulisnya, tapi apa yang kamu lakukan hari ini untuk hidupmu ke depan. Penerimaan diri yang sehat adalah kemampuan untuk berkata, "Aku pernah salah, tapi aku tidak akan mengulanginya. Aku pernah jatuh, tapi aku tidak akan membiarkan diriku tetap terpuruk. Aku tidak sempurna, tapi aku terus berlatih untuk menjadi lebih baik." Seperti seorang petani yang pernah gagal panen karena menanam terlalu dini, ia tidak menyalahkan dirinya selamanya. Ia belajar. Tahun berikutnya, ia memperhitungkan musim, memperbaiki cara tanam, dan menuai hasil yang lebih baik. Begitu pula kita bukan kesalahan kita. Kita adalah apa yang kita lakukan setelah sadar akan kesalahan itu. Dan disinilah pentingnya disiplin tanpa kekerasan. Kita tidak perlu menghukum diri sendiri dengan kebencian, tapi kita bisa mendidik diri dengan kesadaran dan komitmen. Salah satu latihan dalam stoikisme adalah evaluasi harian. Marcus Aurelius dalam catatan pribadinya setiap malam merefleksikan hari itu. Apa yang telah ia lakukan dengan baik? Apa yang ia sesali? Apa yang bisa diperbaiki? Tapi ia tidak menulis untuk menyiksa diri. Ia menulis agar esok hari ia bisa sedikit lebih baik. Inilah yang bisa kita lakukan. Jangan menyangkal kesalahan. Jangan membela diri, tapi juga jangan menyiksa diri. Tegas, tapi penuh welas asih. Karena kalau kita tidak bisa mengampuni diri sendiri, bagaimana kita bisa sungguh-sungguh bangkit? Dan kalau kita tidak bisa bangkit, bagaimana kita bisa memperbaiki kesalahan yang pernah kita buat? Penerimaan diri bukan akhir dari pertumbuhan. Justru, itu adalah fondasi yang kokoh untuk memulai pertumbuhan yang sehat. Kita tidak bisa menanam pohon yang kuat di atas tanah yang terus-menerus dirusak. Begitu juga perubahan diri. Ia hanya bisa tumbuh dalam tanah batin yang damai. Dan damai hanya mungkin terjadi jika kita berdamai dengan diri sendiri. Di dunia yang terus menuntut kesempurnaan, stoikisme membisikkan kebenaran yang melegakan. Kamu tidak harus sempurna, tapi kamu tidak boleh berhenti tumbuh. Bab ini membawa kita ke dalam ruang terdalam, ruang pengampunan pribadi. Bukan pengampunan yang membuat kita lemah, tapi pengampunan yang menjadi jembatan menuju kekuatan baru. Dan ketika seseorang telah memaafkan dirinya sendiri, ketika ia berhenti melawan dirinya sendiri, maka seluruh energi hidupnya bisa diarahkan untuk satu hal yang lebih besar, berdamai dengan dunia luar. Setelah kita belajar menerima diri sendiri dengan segala ketidaksempurnaan dan kesalahan, kini saatnya membuka mata lebih luas, menerima dunia apa adanya. Dunia yang sering tidak adil, tidak ramah, bahkan terkadang terasa keras dan dingin. Namun, menerima dunia bukan berarti menyerah. Bukan berarti kita pasrah dan membiarkan hidup berlalu tanpa makna. Justru sebaliknya, penerimaan adalah landasan kuat untuk bertindak dengan bijak, berani, dan penuh harapan. Bayangkan seorang pendayung yang mengarungi sungai deras. Ia tidak bisa mengubah arus sungai,
tapi ia bisa mengendalikan dayungnya. Dengan menerima kekuatan arus dan menyesuaikan gerak, ia bukan menjadi korban arus, melainkan pengendali arah perjalanannya. Itulah seni menerima dunia, bukan melawan realitas, tapi menyesuaikan langkah agar tetap maju. Stoikisme mengajarkan bahwa kita hanya punya kendali atas pikiran dan tindakan kita sendiri. Semua hal lain, termasuk cuaca, kejadian tak terduga, atau perilaku orang lain, adalah di luar kendali. Menghabiskan energi untuk mengubah hal-hal di luar kendali hanya akan membuat kita lelah dan kecewa. Seperti Epictetus berkata, bukan kejadian yang menyakitkan, tapi penilaian kita atas kejadian itulah yang menyakitkan. Jadi, kunci kebahagiaan dan ketenangan bukan menghindari masalah, melainkan mengubah cara kita memandang dan meresponsnya. Menerima dunia berarti menerima bahwa kita akan menghadapi rintangan. Tapi kita juga sudah dilengkapi dengan kekuatan untuk menghadapinya. Kita tidak sendirian. Kita punya pilihan, kita punya kebebasan batin. Dan ketika kita berdiri teguh di tengah badai, ketika kita memilih untuk tidak menyerah, maka dunia tidak lagi menjadi musuh yang menakutkan, melainkan ladang tempat kita berlatih menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijak. Dunia memang keras. Hidup memang penuh luka. Tapi dari sinilah kekuatan sejati muncul. Kekuatan yang tidak bergantung pada keadaan, tapi pada cara kita memilih hidup. Inilah pesan terakhir dari Stoikisme untuk kita. Bangkitlah, bukan karena dunia memudahkanmu, tapi karena kamu tidak akan membiarkan dunia menjatuhkanmu. Bangkitlah, bukan karena kamu tidak pernah gagal, tapi karena setiap kegagalan adalah batu loncatan menuju kebijaksanaan. Bangkitlah, bukan karena hidup selalu adil, tapi karena kamu memilih menjadi pemenang dalam hatimu sendiri. Kalau kamu merasa hidup sudah menghancurkan segalanya, ingatlah ini. Kamu masih punya satu hal yang tidak bisa dirampas siapapun, kekuatan untuk bangkit. Dan kekuatan itu lahir dari ketenangan batin yang kamu bangun hari ini, dari harapan yang tidak pernah padam, dari pengampunan yang kamu berikan pada dirimu sendiri, dan dari keberanian menerima dunia tanpa kehilangan harga dirimu. Dengan begitu, kamu tidak hanya bangkit dari keterpurukan, kamu menjadi cahaya yang mampu menuntun jalan untuk dirimu sendiri dan untuk mereka yang melihat dan belajar dari keteguhanmu. Terima kasih telah bersama-sama menelusuri perjalanan ini. Stoikisme bukan sekadar filosofi kuno yang sulit dimengerti. Ia adalah teman setia dalam kesunyian, sahabat bijak dalam kesulitan, dan pelita dalam kegelapan. Ketika dunia terasa runtuh, ingatlah, bangkit bukanlah soal seberapa keras dunia memukulmu, tapi seberapa kuat kamu berdiri kembali. Jangan biarkan keterpurukan memadamkan cahaya dalam dirimu. Teruslah berjuang dengan tenang, dengan bijak, dan dengan penuh harapan. Karena di ujung jalan, ada kamu yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih damai. Bangkitlah kawan, dunia menunggu sinarmu. Sampai jumpa di video selanjutnya.